dengan kita, dan kali ini kita dalam acara bincang-bincang khusus sekilas tentang MPP Magetan, dan kali ini kita akan membahas tentang tema pelayanan publik di Kabupaten Magetan. Dan di sebelah saya sudah hadir Kepala DPMP TSP Kabupaten Magetan dan Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Magetan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Selamat pagi. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Okay. Baik, di samping saya sudah ada Ibu Condrowati, sahabat. Beliau adalah Kepala DPMP TSP Magetan sekaligus Koordinator di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magetan. Dan kali ini tema kita tuh sangat menarik sekali karena kita akan membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik apa yang ada di Kabupaten Magetan? Baik Ibu. Iya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Ibu ya, jadi tentang MPP, bisa diceritakan sedikit tentang sejarahnya atau latar belakang berdirinya Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Magetan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Endah, juga Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa keberadaan Mall Pelayanan Publik ini sebenarnya awalnya dari berbagai macam pelayanan yang berada di masing-masing OPD, sehingga masyarakat dalam menerima pelayanan publik ini masih terpencar-pencar di berbagai tempat, sehingga pemerintah Kabupaten Magetan berinisiatif untuk mengintegrasikan semua jenis layanan yang ada di Kabupaten Magetan untuk menjadi satu tempat, yaitu di Mall Pelayanan Publik ini, sehingga di satu tempat ini semua jenis pelayanan bisa terlayani dan masyarakat tidak perlu harus kemana-mana untuk mencari pelayanan, termasuk juga di bidang perbankan, begitu. Jadi lebih dimudahkan ya Bu ya untuk pelayanan yang selama ini mungkin ini bisa dibilang reformasi birokrasi. Siap. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Baik, di MPP sendiri Ibu, ini ada berapa jenis layanan sih yang ada di sini? Karena ini terlihat banyak sekali. Iya. Di MPP Magetan ada 23 instansi yang tergabung dengan jumlah layanan 217 layanan. Ya. 23 instansi dengan 217 layanan. Nah, kira-kira apa sih Bu kelebihan pelayanan yang ada di MPP? Yang jelas begini, di MPP ini pelayanannya sangat mudah begitu dan terjangkau karena berada di pusat kota begitu, dan berada juga di lokasinya berada di pasar tradisional yang ada di Pasar Baru ini. Yang kedua, di sini pelayanan dengan sumber daya manusia yang cukup handal. Lokasinya nyaman dengan ada AC, WiFi dan lain sebagainya, semua sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik ini, sehingga masyarakat saya yakin merasa nyaman untuk dilayani di sini dengan pelayanan yang lebih dekat dan juga bermacam-macam layanan bisa terlaksana di sini begitu. Jadi lebih efisien dan juga lebih efektif, lebih praktis juga, lebih cepat gitu ya untuk khususnya untuk masyarakat Kabupaten Magetan. Iya. Tapi untuk masyarakat di kabupaten lain juga bisa ya Bu ya mengurus segala urusan administrasi di sini? Untuk pelayanan yang di sekup daerah ini memang hanya untuk daerah Kabupaten Magetan, tetapi ada layanan yang dari daerah lain bisa dilayani, contohnya imigrasi. Jadi imigrasi itu bisa dilayani dari berbagai kabupaten yang ada di sekitar kita. Tetapi dengan sistem online ini saya kira juga yang lain bisa untuk melayani semua pelayanan baik itu di Kabupaten Magetan maupun di sekitarnya. Yeah. Berarti di sini juga sudah melayani keimigrasian ya Bu ya? Sudah. Wah, luar biasa. Kalau dulu kita mau ngurus imigrasi harus ke Madiun. Ke Madiun ya, tapi sekarang ternyata di MPP ini juga sudah tersedia layanan imigrasi. Betul. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Bu, layanan imigrasi di sini seperti apa? Mungkin masih banyak netizen di luar sana yang bertanya-tanya, bisa nggak sih bikin paspor di sini? Bisa, iya. Jadi sekarang lebih mudah untuk pembuatan paspor ini berada di MPP. Jadi tidak perlu harus ke Madiun. Kalau dulu tinggal hanya sekedar informasi, tapi saat ini sudah melakukan pendaftaran dan pemotretan. Jadi sudah berada di sini, cuman karena mungkin pelayanan masih terkendala oleh COVID ini sehingga masih terbatas waktu, tidak setiap hari melayani begitu. Yeah. Begitu. Tapi intinya sudah dipermudah ya. Siap. Kita nggak usah jauh-jauh untuk membuat paspor lagi ya. Oke, nah kemarin Ibu, kemarin ini ada satu berita yang cukup menggembirakan sekali ya, karena MPP termasuk di dalamnya mendapatkan penghargaan sangat baik dari Kemenpan RB. Nah,
Mungkin bisa sedikit diceritakan Bu, dapat penghargaan dari kategori apa dan bagaimana mekanismenya bisa mendapatkan penghargaan kategori sangat baik. Oke, terima kasih Mbak Eda. Jadi yang mendapat kemarin prestasi dalam artian kategori pelayanan sangat baik ini adalah DPMP-TSP dan Dispenduk Capil, kebetulan Kabupaten Magetan. Jadi dengan nilai yang A- begitu. Nah, ini dalam hal pelayanan. Jadi setiap tahun Menpan RB melakukan penilaian. Ini untuk terkait dengan pelayanan publik yang ada di setiap kabupaten dan kota. Kebetulan yang mengikuti 2 tahun berturut-turut ini adalah dari DPMP-TSP dan Dispenduk Capil. Lah, untuk DPMP-TSP tahun kemarin memang kita sudah mendapat prestasi bagus saja, jadi baik B. Tetapi alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan prestasi sangat baik, begitu, Mbak. Jadi dua kali berturut-turut ya Bu Iya. ya. Dari tahun 2019 kategori Baik. baik, Iya. tahun 2020 Sangat kategori baik. sangat baik, luar biasa. Mudah-mudahan ke sekali. depan bisa menjadi pelayanan prima, begitu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin bisa sedikit dijelaskan juga nih kepada pemirsa nih Bu, apa sih pembeda MPP di Kabupaten Magetan ini dengan kabupaten-kabupaten yang lain? Oke. Karena kita kayaknya beda ya Bu ya. Ya, yang jelas pengen tampil beda lah begitu ya. Jadi untuk MPP di Kabupaten Magetan yang pertama seperti yang kami jelaskan tadi berada di pusat kota. Sehingga sangat memudahkan dan keterjangkauan dari berbagai wilayah ini sangat baik, sangat dekat begitu. Dan kedua, MPP Magetan berada menjadi satu dengan pasar tradisional. Sehingga dengan keberadaan MPP Magetan ini bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Magetan, khususnya ini untuk pengembangan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Magetan ini. Yang ketiga, ini dari berbagai instansi ikut bergabung di sini. Jadi termasuk instansi vertikal, termasuk OPD yang ada di Kabupaten Magetan dan juga perbankan yang ada di Kabupaten Magetan, sehingga sangat kompleks di sini begitu. Nah, ini harapan kami kepuasan masyarakat akan meningkat begitu. Amin. Jadi memang kita tuh beda ya Bu. Iya. Karena MPP biasanya adanya di mall yang dalam artian mall yang sebenarnya, tapi MPP di Magetan ini berada di pasar tradisional. Jadi ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para pedagang pasar dan juga pengunjung pasar di Kabupaten Magetan ya. Oke Bu, ada inovasi pelayanan apa nih yang sudah dilakukan selama ini? Baik, terima kasih Mbak Indah. Jadi inovasi yang kita lakukan di Mall Pelayanan Publik ini, yang pertama ini kita sudah melakukan antrian secara online. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke sini untuk antri, tetapi bisa melalui Android. Sehingga manakala dia mendaftar antrian melalui Android atau web, begitu itu bisa langsung dilayani lebih dulu di sini. Jadi di sini sudah kita program seperti itu. Jadi kalau biasanya antri mulai pagi, mengantri sampai nomor dari awal begitu, sekarang sudah bisa sebenarnya dari manapun dia untuk mengantri secara online. Ini semua jenis layanan di sini sama, sudah bisa dilayani. Terus yang kedua, kita menggunakan SKM secara online. Jadi penilaian masyarakat setelah mendapat pelayanan ini langsung memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing instansi melalui sistem aplikasi begitu. Jadi di situ nanti akan terekap mana-mana instansi ini yang bisa mendapatkan nilai bagus dan mana-mana yang kurang bagus, itu akan kita lihat setiap bulan, ini kita rekap dan ini kita laporkan ke Kemenpan RB begitu. Oke, jadi karena kita sekarang juga berada di zaman serba digital ya, semuanya serba online, antrian pun juga online. Jadi buat masyarakat Magetan yang mungkin akan mengunjungi MPP bisa mendaftarkan secara online, tapi offline juga tetap dilayani ya. Dilayani, betul. Tetap dilayani dan mungkin di sini juga penerapan protokol kesehatannya juga luar biasa. Betul. Jadi mungkin ada sedikit diceritakan Bu tentang protokol kesehatan yang ada di sini mungkin. Karena Baik. kita masih berada di masa pandemi ya. Iya. Baik Mbak Indah, jadi di masa pandemi ini kita memang memberlakukan beberapa aturan. Yang pertama bahwa masuk ke mal pelayanan publik harus menggunakan masker, itu pasti. Sehingga apabila tidak menggunakan masker otomatis tidak bisa masuk begitu. Yang kedua, kita juga siapkan untuk cuci tangan. Jadi dengan air mengalir, ini juga pengering tangan kita sudah siapkan. Yang keempat yaitu pengaturan jaga jarak dalam artian baik itu di sistem antrian kita yang offline, ini kita ada aturan jaga jaraknya begitu dan juga ruang tunggu. Sehingga di situ
biar tidak ada sentuhan antara pemohon yang satu dengan pemohon yang lain. Yang keempat yaitu ada pembatasan kaca dari petugas pelayanan dengan pemohon, sehingga tidak langsung berinteraksi langsung antara pemohon dengan petugas, tetapi sudah ada pembatasnya. Ini yang kelima, ini kita membatasi jumlah pengunjung, dalam artian kalau dulu semua orang yang mau masuk di MPP, baik itu pengantar ataupun yang lainnya bisa masuk. Tetapi yang sekarang ini khusus yang memang membutuhkan layanan yang diperbolehkan untuk masuk. Tetapi untuk pendamping dan lain sebagainya bisa memanfaatkan waktu di pasar tradisional ini. Oke, karena mungkin masih ada di masa pandemi ya, jadi kita harus membatasi kerumunan dan juga tetap menjaga jarak ya. Baik, terima kasih Bu Condro. Nanti kita akan ngobrol lagi. Sekarang kita akan ngobrol dengan Bapak Dr. Andes Hermawan MSI, Kepala Dispenduk Capil Magetan. Baik, Bapak Hermawan, Dukcapil Magetan ini juga ada merupakan salah satu layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magetan ya. Nah, kira-kira apa sih yang diunggulkan dari Dukcapil yang ada di MPP ini, Pak? Terima kasih Mbak Indah. Jadi sejak 2019-2020 kami mempunyai semboyan Dukcapil Go Digital. Artinya kami akan mengarah pelayanan itu semua serba digital, digitalisasi. Kemudian pada 2020 kemarin, akhir 2019, awal 2020, kami bisa mewujudkan anjungan Dukcapil Mandiri yang pertama di Indonesia, ADM. Kemudian tanda tangan untuk layanan publik, KK, akte, dan semua surat-surat yang lainnya kecuali KIA dan KTP itu semua sudah digital. Tidak pakai barcode, tidak ada tangan basah, tidak ada cap stempel dinas. Sehingga dengan itu pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang diinginkan. Gitu. Baik. Jadi mungkin lebih dimudahkan dengan adanya anjungan Dukcapil Mandiri ya Pak ya. Kalau dulu sempat kita pernah melihat orang ngantri di Dispenduk ya. Jadi ada sendal yang ngantri, ada helm yang ngantri dari subuh ya Pak ya. Tapi sekarang semuanya sudah dimudahkan dengan adanya pengurusan administrasi kependudukan di MPP ini, salah satunya dengan anjungan Dukcapil Mandiri yang pertama satu-satunya di Indonesia. Jadi kita kabupaten pertama ini yang ada ADM. Ini merupakan salah satu unggulan kita ya Pak ya. Dan sudah ada berapa sih Pak ADM yang ada di Kabupaten Magetan ini? ADM kita mempunyai 3, yang 2 itu kita beli dengan APBD Magetan sendiri, yang 1 hibah dari Provinsi Jawa Timur, ya karena prestasi kita menjadi nomor 1 se-Indonesia itu dapat hibah lagi untuk ADM. Terus kemudian perlu saya komentar lagi terkait dengan antrian kami juga di Dukcapil sekarang sudah menggunakan antrian online. Jadi tidak lagi ada lagi orang antri, bahkan sekarang di Dinas Dukcapil sendiri kantornya sepi. Tapi sepi kami dalam arti tidak bekerja, kami bekerja karena semua memakai online. Iya. Jadi sudah nggak ada sendal di depan kantor? Oh, sudah nggak ada, sudah nggak ada. Karena kalau dulu tuh sampai viral ya Pak ya. Iya. Subuh-subuh harus ngantri, mintanya PKK gitu ya. Tapi karena sekarang sudah dimudahkan dengan canggih teknologi. Iya, antrian online itu di tempat kami bahkan bisa memilih hari dan waktunya jam berapa nanti akan bisa dipilih mereka sendiri. Ada aplikasinya ya Pak? Ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Lewat web itu, iya. Baik. Dan seperti tadi kayak DPMPTSP tadi juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pan-RB. Nah ini Dukcapil ini kemarin juga mendapatkan penghargaan nih. Boleh diceritakan sedikit Pak bagaimana bisa mendapatkan penghargaan kategori sangat baik? Ya saya kira sama dengan DPMPTSP, kami melakukan upaya-upaya terus-menerus di bidang kebijakan, di bidang prasarana-prasarana, SDM, kemudian SOP kita perbaiki terus-menerus, kita evaluasi setiap saat, ada yang kurang kita perbaiki, kemudian ada yang sudah baik kita pertahankan. Itu tentunya kami membutuhkan partisipasi dari semuanya, semua pihak. Baik masyarakat pun kami harapkan partisipasinya untuk memberi saran, masukan kepada kami, mana-mana yang masih perlu ada perbaikan akan kami perbaiki. Itu. Baik, luar biasa sekali karena
mendapatkan penghargaan kategori sangat baik itu juga tidak mudah ya Bu ya. Ya. Dan juga seluruh Indonesia pastinya ya, dan kita termasuk ada di dalamnya. Kalau inovasi sendiri nih dari Dukcapil Magetan, ada inovasi apa nih Pak yang sudah dilaksanakan selama ini selain ADM? Kami sebenarnya sudah banyak melakukan hal-hal apa untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya sekarang yang tetap kami laksanakan adalah Sabtu tuntas. Artinya hari Sabtu itu kami melayani satu desa, khusus satu desa saja, ya, itu untuk menuntaskan semua permasalahan kependudukan, dokumen kependudukan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu setiap Sabtu giliran ke masing-masing desa dalam satu kecamatan. Saya selesaikan per desa, per kecamatan, sehingga nanti bisa kelihatan hasilnya. Oh, desa ini, kecamatan ini sudah tuntas, kecamatan ini sudah tuntas. Jadi merupakan inovasi terbaru dari Dukcapil ya Pak ya? Iya. Baik, terakhir nih Bu Condro, apa sih harapannya ke depan khususnya untuk DPMPTSP dan juga FPP ini? Oke. Baik Mbak Enda, jadi harapan kami ke depan yang jelas pengen MPP maju kan begitu. Jadi berkembang sehingga saat ini kita juga melakukan pembenahan dalam hal sarana prasarana, sumber daya manusia dan juga pendukung yang lainnya agar lebih bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi kalau saat ini mungkin masih sangat baik, ini harapannya ke depan bisa menjadi pelayanan prima begitu. Yang kedua, kami juga sangat berharap kerjasama dukungan dari semua instansi, semua OPD dan juga warga masyarakat agar pelayanan publik yang kita berikan ini benar-benar memuaskan seluruh masyarakat. Begitu, walaupun memuaskan seluruh masyarakat juga sulit, tetapi prinsipnya kami sangat berharap kepuasan masyarakat bisa tercapai begitu. Jadi itu harapan-harapan kami, semoga nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, untuk Pak Hermawan sendiri, Iya, harapan ke depannya? Kalau kami punya semboyan pelayanan yang membahagiakan. Jadi melakukan yang membahagiakan masyarakat, tidak hanya sekedar as usual, tapi itu betul-betul membahagiakan masyarakat. Dan perlu kami sampaikan Mbak Indah bahwa di tahun 2020 kami juga mendapatkan apresiasi WBK ya, Zona Integritas WBK. Jadi 2019 itu kami sudah mendapatkan WBK, dan alhamdulillah pada tahun ini untuk penilaian 2020 kami di pelayanan publik ini mendapat kategori sangat baik, sehingga tentunya kami tidak puas dengan itu ya, karena masih ada tahapan-tahapan yang harus kami capai. Misalkan kalau di zona integritas ada WBBM, kemudian nanti di pelayanan publik ada pelayanan prima, tentunya itu yang bukan target, tetapi hal yang harus kita capai dalam rangka membagian masyarakat itu tadi. Oke, baik. Intinya kita semua berharap kedepannya akan lebih baik dalam hal pelayanan publik dalam hal apapun. Intinya untuk memuaskan masyarakat Kabupaten Magetan ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Hermawan, Ibu Condrowati sudah hadir di kesempatan kali ini, dan pastinya pemirsa kita akan ketemu lagi di lain waktu di acara bincang-bincang khusus bersama dengan tokoh-tokoh yang lain pastinya ya. Dan akhirnya saya Enda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.